Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di acara Ngobrol Sakinah. Insyaallah kami 60 menit ke depan akan membersamai pemirsa bersama saya Abah Rudi dan juga Ustadz As'ad dan juga Ustadzah Safani Intani yang pada kali ini akan mengambil tema obrolan tobat yang bikin hebat. Namun demikian, sebelum obrolan kita mulai terlebih dahulu akan saya sapa pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz Asad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Asad ya? Alhamdulillah sehat dan terus semangat. Nggih. Ustadzah Intan? Alhamdulillah sehat juga. Semangat. Okay. Semoga baik, pemirsa ya, seperti ada ungkapan bahwa al-insanu nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Jadi kalau manusia tentu masing-masing akan memiliki kesalahan, baik kesalahan itu disengaja maupun tidak, dan kesalahan itu tentu besar kecilnya juga berbeda-beda. Dan tentu manusia kalau kita bicara salah juga akan tidak lepas dari yang namanya dosa, karena kesalahan tidak hanya kesalahan terhadap manusia, juga kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hubungan dengan sesama manusia dan juga ada hubungan dengan Allah, atau hablum minanas dan juga hablum minallah. Nah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang mau bertobat atau mengakui kesalahannya tentunya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini juga diajarkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sekarang saya ingin ke Ustadzah Intan terlebih dahulu. Nah, karena tentu manusia ini kan sering berbuat salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik kesalahan terhadap sesama manusia ataupun kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kalau kita sudah bersalah itu kan paling tidak ya tentu harus mengakui kesalahan dan nanti bertobat. Nah, dan Islam itu mengajarkan bagaimana kita agar ketika kita bersalah langsung bertobat. Nah, sebenarnya seberapa pentingkah ya tobat itu, dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ya tentang tobat itu, atau apa tobat yang diajarkan dalam agama Islam itu seperti apa? Iya. Jadi kalau berbicara masalah tobat gitu ya, tadi sudah kita tahu bahwa manusia adalah tempat lupa dan alpa gitu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada firman Allah di dalam surat At-Tahrim, surat At-Tahrim, 2 ayat setelah surat keluarga itu ya. Ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian semua, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kalau di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang beriman, salah satu ciri khas orang beriman itu adalah orang yang mampu untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bertaubat artinya mengakui kesalahan, karena manusia tidak lepas dari apa yang namanya lupa tadi, sebagaimana yang kita bahas di awal begitu ya. Jadi bertaubat itu adalah salah satu karakteristik orang beriman, dan ini tidak bisa dipisahkan dari hidup, karena taubat selain rasa penyesalan juga sebagai cermin pribadi seorang muslim, orang yang selalu mau mengoreksi diri, orang yang mampu selalu memuhasabah diri dalam rangka menjadi pribadi yang lebih baik daripada masa lalu. Masa lalu adalah pengalaman, dan pengalaman kita untuk bercermin melangkah di masa yang akan datang. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita tersadar, maka kita harus bersegera bertaubat.
Bertobat artinya apa? Kita minta ampun kepada Allah. Kalau kepada manusia kita minta maaf. Yang pertama tentu dengan menyesal ya. Jadi menyesal karena kita sudah melakukan kesalahan, dan yang kedua itu adalah tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi di dalam Islam kita punya kesempatan untuk mengoreksi kesalahan, tetapi juga dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai terjerumus ke lubang yang sama gitu ya kalau pesan orang tua. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik, sebagaimana pesan Allah di surat Ali Imran ayat 135 ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang yang bertobat mau mengakui kesalahan adalah walam yusirru, dan tidak mengulangi ala ma fa'alu, apa yang telah mereka kerjakan, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi orang mukmin adalah orang yang penuh kesadaran untuk belajar dari masa lalu, bisa mengoreksi, memuhasabah diri dari masa lalu agar tidak melakukan kesalahan yang sama, agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih optimis untuk menata masa depan yang lebih baik, karena masa depan adalah sebuah kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Artinya bahwa tobat itu berarti bagian dari ciri orang yang beriman gitu ya. Betul sekali. Nanti kan berarti kalau ada orang yang melakukan kesalahan ya, kemudian bahkan tidak mau mengakui kesalahan atau mungkin tidak ingat kesalahannya, berarti itu orang tersebut bisa dikatakan masih dipertanyakan imannya gitu ya, Ustazah ya. Kemudian artinya seberapa penting berarti tobat itu bagi diri kita itu, Ustazah? Bagi kita adalah menjadi kesempatan untuk belajar gitu ya, belajar menjadi diri yang lebih baik, diri yang berendah hati, dan sadar akan kesalahan ini menurut saya perlu latihan gitu ya. Tidak semua orang punya kemampuan ini, karena terkadang kesalahan kita justru dirasakan oleh orang lain gitu ya. Kadang orang yang sakit itu kan tidak sadar dengan sakitnya, justru malah dokter yang bisa menyimpulkan sakitnya ya. Nah, ini pentingnya kita selalu berinteraksi dengan orang lain agar ketika kita melakukan kesalahan ada yang mengingatkan, dan juga kita berlatih agar hati kita sensitif terhadap kesalahan yang kita lakukan. Caranya adalah membersihkan hati, yaitu tazkiyatun nafas gitu ya, agar hati kita itu peka. Sekecil apapun yang kesalahan kita lakukan, kita langsung terasa gitu ya. Gitu. Jadi itu menurut saya adalah buah dari kedekatan kita, takarub kita kepada Allah, sehingga ketika kita melakukan kesalahan kecil, Allah langsung mengingatkan dan hati kita peka, kita langsung merasakan gitu. Nah, ini perlu latihan, perlu dilatih, karena sebagaimana ngendikanipun Imam Ghazali itu kan hati ibarat cermin gitu ya. Kalau cermin itu ada kotoran sedikit dihapus, maka cermin itu akan bisa menangkap bayangan secara sempurna. Tetapi ketika cermin itu sering kena kotoran karena kita sering melakukan kesalahan gitu ya, maka kotoran itu akan menumpuk, lama-lama justru akan menutup cermin. Dan kalau hati kita sudah tertumpuk oleh kesalahan-kesalahan yang banyak gitu ya, maka hati kita tidak sensitif lagi gitu ya. Hati kita menjadi menjadi kebal gitu ya, kebal terhadap kesalahan. Padahal kesalahan kita itu besar, apalagi kalau misalkan menurut istilah orang Jawa kita menjadi orang dablek gitu ya. Udah diingatkan orang lain tetapi kita tidak peka gitu ya, tidak appreciate terhadap nasihat orang lain. Nah, itu yang membahayakan. Makanya ada nggak kira-kira Ustazah tobat, hubungan tobat ya dengan artinya karakter kita atau akhlak kita ya, karena tadi dikatakan orang bertobat pun perlu latihan ya, perlu dilatih, dan untuk kayak orang mengakui kesalahan itu kan juga sebenarnya kalau iya kebesaran hati. aliran masuk di kandang itu ya ada ya, tahu itu ada. Betul. Dan itu juga efeknya pasti kalau orang yang aliran ngeyeliyah kayak gitu itu kan mau diberitahu kayak apa aja ya sulit gitu. Gitu. Jadi ya syarat tobat itu kan tahu bahwa dia salah lah. Kalau dia nggak pernah merasa salah, nggak pernah bisa tobat itu kan. Dia, saya kira karakternya begitu aja. Gitu, karakter orang yang nggak mau menerima kebenaran orang lain, bisa jadi itu sombong atau nggak suka
nggak mau memperbaiki diri gitu. Egonya tinggi gitu ya. Biasanya kalau manusia itu ya kalau belum diberitahu secara apa artinya secara keras gitu ya, biasanya tuh nggak mau berubah ya, karena kita sudah ada orang-orang yang seperti itu, tapi kan ada orang-orang yang memang dia karena dia sudah terlatih seperti yang saya katakan terlatih untuk peka terhadap kesalahan-kesalahan itu sehingga dia mau memperbaiki diri, memang lebih mudah untuk bertobat, lebih mudah untuk memperbaiki diri lah gitu gampangnya. Tapi ada orang-orang yang memang dia apa-apa nih seperti apapun ya biasanya ngono misalnya kayak gitu. Atau dia merasa selalu benar, ya sudah sulit. Dari kemudian apa artinya kita bagaimana agar apa gini kan kita bicara pentingnya tobat ya, pentingnya tobat. Terus kemudian tentu Islam ya, agama kita juga mengajarkan bagaimana agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang tentu mau bertobat. Nah, itu kan tentu ada istilah karena dalam hati atau ya itu ya tidak begitu saja. Artinya kita harus tahu juga bahwa ini penting ya. Untuk mengetahui itu penting itu seperti apa sebenarnya. Ya kalau dia nggak mau berubah gini aja. Tobat itu adalah syarat orang untuk mau berubah menjadi lebih baik. Kira-kira begitu. Kalau orang nggak mau berubah menjadi lebih baik, nggak usah tobat itu. Ukurannya kan gitu. Atau orang yang memang nggak mau berubah baik, ya mesti dia nggak mau tobat. Ya baik Ustadz Ashad ya. Ini menarik sekali ketika kita bicara tentang tobat. Namun kita akan lanjutkan obrolan kita setelah iklan yang mau lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TVmu di mana saja Anda berada, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Kita lanjutkan kembali obrolan kita. Tadi sudah disebutkan bahwa tobat merupakan bagian dari ciri orang yang beriman. Ya, tentu yang namanya orang beriman itu kan termasuk orang yang hebat pula, sehingga ada ungkapan bahwa tobat itu bikin hebat. Nah, ini sekarang saya ke Ustadz Ashad ya. Gimana pendapat Ustadz ya dengan ungkapan seperti itu tadi bahwa tobat itu bikin hebat ya? Orang hebat itu adalah orang yang mau belajar dari kesalahan-kesalahan, gitu kan. Orang yang atau manusia tidak mungkin manusia itu tidak mungkin terbebas dari kesalahan. Kata kuncinya begitu. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf gitu ya. Nah, karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf, maka untuk menjadi manusia hebat, maka dia harus belajar dari kesalahan yang jangan sampai kemudian dia mengulang kesalahan. Orang tidak akan pernah menjadi hebat kalau selalu mengulang-ulang kesalahan gitu. Nah, cara untuk orang agar tidak mengulang-ulang kesalahan ya caranya adalah dengan tobat. Dia
mengetahui bahwa apa yang dilakukan salah, menyadari betul bahwa apa yang dilakukan salah, dan kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, dan tambah satu lagi sebenarnya, bukan hanya berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tapi karena konteksnya ini adalah untuk orang beriman, maka dia tahu bahwa dia melakukan tobat itu hanya karena untuk mengharap ridho Allah atau karena takut karena Allah, kepada Allah. Nah, sehingga kesungguh-sungguhan karena ingin mengharap ridho Allah itulah, maka kemudian dia selalu berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, mengoptimalkan potensi-potensinya, yang pada dasarnya itulah yang membuat dia menjadi orang hebat. Jadi orang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak mau belajar dari kesalahan. Orang hebat tidak akan lahir dari orang yang tidak bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Kalau orang mengulangi kesalahan terus-menerus, ya gimana mau jadi hebat, ya kan gitu. Nggak mungkin jadi hebat karena dia justru berhenti pada tahapan dia melakukan kesalahan-kesalahan yang terus diulang dan dia tidak pernah bisa mengoreksi diri. Ada loh Ustadz, orang yang ketika dia bersalah, ya, kemudian dia tidak tahu kesalahannya, kemudian ada orang lain mengingatkan, ya, "Wih, salah, kudu tobat loh." Lantas kemudian orang tadi mungkin berpikir kemudian, "Iya salah ya," kemudian mau bertobat. Nah, ini kalau yang seperti ini bagaimana Ustadz? Ini ya, memang kan gini, kalau kita buat 4 kuadran itu kan ada orang yang tahu kalau dirinya tahu, ada orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, itu ada orang yang tidak tahu kalau dirinya atau tidak tahu kalau dirinya tahu, ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, yang ini yang kemudian disebut dengan jahil muqarrab, jadi jahil bin jahil gitu. Nah, kuadrat. Jahil kuadrat ya. Jadi, nah kalau yang ditanyakan tadi, ada orang yang dia itu tidak tahu bahwa dirinya atau sesungguhnya dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia bisa memperbaiki diri gitu. Nah, ini yang kemudian orang mau untuk meningkatkan diri, dan orang yang seperti ini maka dia punya potensi untuk meningkat kualitasnya karena dia bisa memperbaiki diri. Nah, orang yang bisa memperbaiki diri ini adalah ya ciri orang yang sukses, gitu. Ciri orang yang hebat, gitu. Karena berarti dia bisa meningkat kualitasnya. Artinya kualitas keimanan itu telah meningkat, ya, itulah kehebatannya ya. Ya, sebenarnya kan konteks iman itu akan terimplementasi dalam amal. Ya. Iman itu terimplementasi dalam akhlak. Jadi iman atau sistem keyakinan diri itu, prinsip-prinsip yang dipegang seseorang itu akan teraktualisasi menjadi tindakan-tindakan aktif, tindakan-tindakan aktual untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, untuk melakukan capaian-capaian kerja yang akan diraihnya gitu. Nah, maka ya iman itu bukan atau kualitas kehebatan itu bukan hanya dari iman, tetapi iman itu adalah pendorong untuk orang menjadi hebat karena dia melakukan aktualisasi keimanan itu melalui akhlak yang mulia, karakter unggul, pribadi yang berkualitas gitu, atau manusia-manusia dengan kualitas di atas rata-rata gitu. Jadi kalau iman tidak teraktualisasi dalam tindakan, dalam akhlak, maka ya sesungguhnya dia tidak beriman gitu. Jadi tetap kualitas kehebatan seseorang itu dilihat dari akhlaknya, dari aktualisasi prinsip-prinsip yang dipegang itu. Gitu. Apakah kesadaran orang untuk bertobat itu ada sebuah proses gitu, Ustadz? Kan misalnya kan gini, ya kalau orang melakukan kesalahan kemudian mungkin dia tidak tahu ya mungkin tahu saja bahwa itu salah, kemudian dia nanti saja terus tobatnya nanti gitu ya. Tapi ujungnya dia akan bertobat gitu, Ustadz. Ya beruntung kalau kemudian dia bertobat itu masih sempat gitu ya. Yang jadi persoalannya kan tidak semua orang itu sempat bertobat. Kalau kemudian dia menunda-nunda, besok, lah siapa yang jamin besok itu dia masih hidup? Terus kemudian saya akan minta maaf minta maaf gitu. Siapa jamin dia besok masih punya kesempatan untuk minta maaf? Itu kan
pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh orang-orang yang suka-suka menunda. Untuk amal baik, untuk permohonan maaf, untuk taubat, janganlah menunda-nunda karena kita tidak tahu kesempatan itu bisa kita dapatkan di saat kalau kita mengundur-undur waktu itu gitu. Nah, artinya bahwa yang diajarkan Islam itu kan kalau kita melakukan kesalahan segera bertobat. Nggak usah menunggu Idul Fitri gitu kan. Minta maaf tidak menunggu Idul Fitri. Ya kalau masih hidup. Artinya di balik ajaran itu sesungguhnya Islam mengajarkan kita bagaimana kita sebenarnya kan konteksnya adalah bersegera untuk memperbaiki diri. Iya. Jadi konteks bahwa perintah bertobat itu bersegera bertobat itu adalah perintah untuk segera memperbaiki diri. gitu ya. Jangan berkubang pada kesalahan, jangan berkubang pada ketidakberkualitasan. Gitu. Hidup harus meningkat, hidup harus tumbuh, berkembang. Ya kira-kira begitu kan Bu Intan? Artinya ketika berbuat salah seperti itu jangan terus dibuat salah lagi, apalagi kesalahan yang sama gitu ya. Yang jadi persoalan sering itu kemudian. Yang lebih parah lagi adalah dia sudah tahu salah, tetapi dia tidak mau disalahkan, sehingga kemudian membuat argumentasi untuk menjawab bahwa sesungguhnya yang salah itu seakan-akan benar. Nah itu jadi persoalan lagi kan. Jadi setiap hari hidupnya itu adalah memproduksi argumentasi agar dia tidak dianggap salah, padahal dia tahu itu salah, sehingga dia tidak berkembang, dia tidak tumbuh menjadi orang yang berkualitas, tapi tumbuh menjadi aliran ngeyeliyah tadi itu. Sukanya apologis biar menjadi permaafan, mencari-cari permaafan, dan bahkan kemudian bukan hanya mencari permaafan, bukan hanya berapologi Bu Intan, dia justru membenarkan kesalahan-kesalahan dia, walaupun dia itu sebenarnya tahu salah, cuma karena gengsi, karena sombong, sehingga kemudian dia nggak mau disalahkan. Juga hidupnya adalah mereproduksi kebohongan-kebohongan untuk menutupi kesalahannya itu. Artinya faktor jadi kalau kita orang-orang di sekitar kita juga akan berpengaruh terhadap karakter kita, bagaimana agar kita bisa mengakui setiap kita melakukan perbuatan ya, kesalahan ya, kemudian mau mengakui kesalahan atau langsung bertobat gitu ya. Ya jadi gini, kalau misalnya pendidikan itu kan melalui sebuah proses interaksi dengan banyak orang, itu untuk pembentukan karakter pribadi ya. Tetapi kaitannya dengan bagaimana ketika kita menemukan momentum kita memahami kesalahan, itu sangat pribadi sifatnya. Tinggal masalah mau menerima kita mengakui salah atau tidak dulu gitu. Intinya kan itu. Prosesnya itu adalah pertama ketika kita diberitahu ada kesalahan, itu tinggal pilihannya hanya ada dua. Mau menerima masukan bahwa kita salah atau tidak gitu. Nah, momentumnya itu kalau kemudian kita mengakui kesalahan, maka kita punya potensi untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, gimana mau memperbaiki diri? Wong kesalahan aja kemudian justru kita perkuat, kita bela-bela, bahkan dalam beberapa hal kemudian kita bangga dengan kesalahan kita. Nggak bisa kita berkembang dengan cara seperti itu. Berarti memang pangkal dari semuanya di hati kita ya. Bagaimana hati kita masih ada semacam kotoran gitu ya. Ya, jadi yaitu tobat itu adalah bagian dari proses untuk membersihkan sekat-sekat di mana kemudian yang membuat kita itu tidak mampu untuk melesat menjadi yang hebat tadi itu loh. Jadi kalau kita itu ingin menjadi hebat ya syaratnya itu kemudian kita mampu untuk melepaskan diri dari sekat-sekat sekat-sekat dari ikatan-ikatan yang membuat kita tidak hebat. Sekat-sekat yang membuat kita terjebak pada kesalahan yang berlarut-larut, yang kita tidak mau untuk keluar dari kubangan kesalahan itu. Berarti memang yang namanya bertobat itu ya butuh keseriusan juga ya, butuh keseriusan dalam diri kita. Kemudian tadi termasuk pengakuan dalam makanya kan sebenarnya hati kita gitu ya. Jadi kan orang yang dia salah ya, orang yang dia beramal buruk ya atau salah, tetapi dia mengakui kesalahannya, maka dia jauh lebih baik daripada orang yang dia beramal baik, tetapi kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi kan ada amal baik, dia melakukan amal baik,
tapi ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam hidup dia, tetapi dia tidak mau untuk mengakuinya, maka amal baik itu tidak berpengaruh terhadap pribadi dia, sehingga kemudian dia tidak mampu memperbaiki diri. Ya. Jadi memang tobat yang kita lakukan, artinya tobat yang kita lakukan itu harus memang sangat menunjukkan, termasuk bisa menunjukkan kehebatan jati diri kita, ya jati diri termasuk kan bahwa kelegowoan ya. Jadi pintu tobat itu menjadi pintu untuk menjadikan kemaksiatan itu justru menjadi pintu untuk kembali kepada Allah. Nah, sementara ada orang-orang yang dia itu melakukan kebaikan tetapi justru menjadikan dia sombong. Nah, jadi amal buruk yang mengantarkan pada pertobatan itu lebih baik daripada amal baik yang menjadikan dia sombong, angkuh, bahkan kemudian riya. Menarik sekali Ustadz ya kalau kita bicara bahwa tobat itu bikin hebat. Namun demikian pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan sakinah kita setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Kembali bersama kami di obrolan sakinah. Kita lanjutkan obrolan kita. Ya, tadi sudah kita ada sebuah ungkapan ya bahwa tobat itu bikin hebat. Tetapi tobat yang kita lakukan ya, yang bikin hebat itu kan tentu tobat yang bersungguh-sungguh. Dan ada juga orang yang sudah tobat kemudian melakukan perbuatan yang sama lagi, sehingga ada istilah kalau tobat sambel gitu ya, tobat sambel. Nah ini sekarang saya ingin ke Ustazah Intan gitu ya. Jadi yang namanya tobat itu kan bukan untuk main-main ya, tapi harus bersungguh-sungguh. Sehingga kalau ada yang mengatakan, kita sudah tobat kemudian melakukan lagi ya, artinya kan kayak orang makan sambel kemudian sudah pedes, bilangnya kapok, tapi ternyata masih makan lagi karena mungkin tadi ternyata enak pedesnya itu. Nah kemudian sehingga itu kan bisa menjadikan tobat kita jadi mengalami kegagalan ya. Tobat yang semestinya bisa jadi kemudian gagal. Nah sebenarnya kendala-kendala apa sih ya yang bisa yang membuat orang itu bisa sampai gagal melakukan tobat atau pertobatan ya gitu, Ustazah. Ini bahasanya tobat atau pertobatan ya. Gitu. Jadi kenapa orang gagal melakukan taubat yang benar-benarnya ya, taubatan nasuha gitu ya. Itu menurut saya karena beberapa hal. Yang pertama itu karena kita dari kecil tidak dididik untuk menjadi pribadi yang yang bisa mengoreksi diri, bisa memuhasabah diri gitu ya. Jadi kita merasa diri sudah menjadi hebat, tetapi kita tidak mau
mengupayakan kehebatan itu dengan cara bisa berinteraksi, bermanfaat dengan orang lain gitu. Jadi kita hanya mengukur kehebatan itu hanya dari sisi pribadi. Artinya kita menjadi pribadi yang egois ya. Egois, hanya percaya kepada, terlalu percaya diri, hanya percaya pada diri kita tanpa kita melibatkan, tanpa kita mampu berinteraksi dengan orang lain. Itu justru menunjukkan sikap tadi, takabur gitu ya. Takabur, bersombong diri dengan ego yang besar, merasa hebat gitu ya. Padahal hebat itu adalah yang mengakui orang lain ya, bukan kita ya, bukan klaim pribadi ya, tetapi adalah pengakuan dari orang banyak, itu kehebatan itu. Apalagi pengakuan itu yang sebenarnya adalah pengakuan dari Allah gitu ya. Jadi sejak kecil kita seharusnya kita didik anak kita didik diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berendah hati, pribadi-pribadi yang bisa mengoreksi diri kita, juga pribadi-pribadi yang tidak menjadikan tobat itu sebagai satu yang sudah selesai begitu aja, suatu yang final gitu ya. Justru tobat ini menjadi pintu pembuka kita untuk mulai belajar, berjuang, tidak melakukan kesalahan yang sama. Justru kita menjadi lebih baik, lebih hebat di masa yang akan datang gitu. Nah, itu yang perlu kita tekankan, karena apa yang namanya melakukan pertobatan itu tidak sekali jadi ya, tapi dia adalah satu ikhtiar yang tidak putus gitu ya. Satu ikhtiar yang harus kita lakukan terus menerus. Kalaupun toh kita misalkan ya bertemu dengan orang-orang yang, kalau kita kan kepinginnya menjadi pribadi yang open mind gitu ya, terbuka pikiran kita, apresiasi terhadap nasihat orang lain gitu ya. Kita berharap juga orang lain pun akan bersikap yang sama gitu ya. Tetapi kan di dalam hidup kita selalu ketemu orang yang beragam ya, tidak hanya orang yang mau mendengarkan, mau diingatkan gitu, tapi seringkali juga kita ketemu orang-orang yang punya ego yang tinggi gitu ya. Nah, justru ini menurut saya nilai perjuangan kita untuk apa ya, melakukan tausiah gitu ya, melakukan nasihat gitu ya. Karena yang namanya surga itu tidak gratis. Menurut saya semakin sulit kita menghadapi persoalan dan kita tetap berjuang untuk menyelesaikannya, saya kira pahalanya justru semakin besar gitu ya. Nah, justru itu di situ tantangannya. Kenapa? Makanya Rasulullah itu, padahal beliau nabi ya, kalau beliau minta apapun pasti dikabulkan oleh Allah ya. Tetapi beliau selalu menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar, termasuk menghadapi orang-orang yang sulit gitu ya. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Bahkan ada paman beliau sendiri yang secara karakter sebenarnya ini ya, karakter sangat bagus gitu ya. Tetapi sekali lagi yang namanya hidayah Allah itu adalah otoritas milik Allah ya. Jadi justru di sini kualitas Rasulullah sebagai nabi dibuktikan dengan kemampuan beliau untuk tetap istiqomah, berjuang, tetap berusaha. Kalau di surat itu ya, Ibadur Rahman. Jadi salah satu ciri orang yang termasuk hamba Allah yang maha pengasih adalah ketika ada orang yang ketika diingatkan justru malah menyepelekan, dia aman-aman saja gitu ya, damai-damai saja. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ketika orang menyapa kita dengan nasihat kita tetapi kita disepelekan, malah dicemooh gitu ya, kita damai-damai saja gitu ya, kita fine-fine saja karena kita masih punya Allah, kita masih percaya kepada keadilan Allah, dan kita masih punya kesempatan ketika kita masih bernafas, berarti Allah memberi kesempatan kita untuk berjuang lebih banyak, melakukan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Oke, ini mungkin menarik juga. Jadi saya jadi ingin nambah ya. Jadi kenapa, kan pertanyaannya kenapa atau sesungguhnya kendala-kendala apa yang membuat orang itu itu gagal untuk bertobat. Ya, mungkin saya nambahkan dari yang sampaikan Bu Intan tadi. Yang pertama itu kan orang yang gagal bertobat itu satu karena dia memang tobatnya itu tidak karena Allah. Itu harus prinsip itu. Tobat itu harus karena Allah. Dia harus tobat dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah atau takut kepada Allah. Itu prinsip. Kalau tobatnya dia itu tidak karena Allah, sudah terlalu mudah untuk nanti diganti. Karena apa? Karena ya dia hanya misalnya ya tobat karena ada orang gitu, atau kemudian karena dimarahi sama mertuanya, dimarahi sama istrinya, atau ketahuan anak-anaknya. Besok lagi kalau nggak ketahuan, dia akan melakukan hal yang sama. Jadi prinsipnya adalah dia
dia harus bahwa tobat itu hanya karena Allah. Itu prinsip. Kemudian yang kedua, dia kemudian memantapkan diri bahwa kesalahannya itu memang buruk, tidak boleh dilakukan. Semakin dia itu bisa meyakinkan diri, semakin mantap bahwa kesalahan itu memang tidak boleh dilakukan, semakin dia tidak akan mau mengulanginya lagi. Tapi kalau dia kemudian masih ragu-ragu, iya jangan-jangan itu sebenarnya bagus, cuma kok agama melarang ya gitu. Ya dia masih punya kemungkinan untuk mengulanginya lagi. Jadi dia harus menyadari betul, dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan itu atau kesalahan yang dilakukan itu memang harus ditinggalkan. Itu karena apa? Itu karena dampak buruk itu pasti berakibat buruk, entah buruk dalam kehidupan sosial dia, kehidupan pribadi dia, bahkan juga kehidupan di akhirat nanti. Itu. Nah, yang ketiga, ya ini terakhir ya. Yang ketiga, orang yang banyak sekali orang itu gagal untuk taubat. Itu karena kemudian dia gagal untuk keluar dari penyebab dosanya gitu. Jadi dia misalnya ya, dia berteman dengan orang-orang yang suka judi. Nah, dia pengen bertobat untuk tidak judi lagi, tapi kumpulnya dengan orang-orang yang suka judi, ya nggak mungkin atau sulit orang kemudian dia akan bertobat. Karena apa? Karena selalu ketemu dirayu. Kalau enggak ya sudah ini cuma aja sekarang nggak pakai uang. Lama-lama juga kemudian ikut lagi. Jadi kalau ingin menjadi orang yang betul-betul bisa bertobat, jauhilah yang penyebab dosa itu tadi gitu, penyebab atau lingkungan yang mengajaknya kepada dosa itu. Ini menarik sekali yang terakhir Ustadz ya. Ini kan terkait dengan fenomena sekarang ya. Mungkin kita dilihat dari ini kita sering mendengar istilah hijrah. Hijrah ya. Hijrah. Mungkin kalau kita bicara hijrah kan terikat dengan perpindahan dan sebagainya. Nah, kadang ini kan dikaitkan dengan ketika kita melakukan kesalahan kemudian tadi ya kita buat agar kita tidak melakukan seperti itu kemudian. Nah, apakah ada ini saling berhubungan antara saya nggak tahu memaknai hijrahnya yang apa. Kalau saya kan hijrah secara fisik sudah selesai. Hanya ada pada masa Rasulullah. Tetapi hijrah minat dulu mati ilan nur itu saya kira terus berjuang. Tapi apakah itu bisa hijrah tidak? Mungkin kita bisa memberikan tanggapannya. Karena ada lah fenomena seperti orang dulunya artinya sudah baik, kemudian ternyata tadi yang dikatakan Ustaz Asyad masih bergaul dengan mungkin lali terus kemudian komunitas kembali ke komunitas kemudian jadi seperti itu lagi. Ya itu gimana Ustaz? Menghubung ini ceritanya menghubungkan konsep taubat dengan hijrah gitu ya. Saya kira sangat terkait ya, karena hijrah itu adalah upaya untuk kita berpindah dari satu yang kurang baik kepada sesuatu yang lebih baik gitu ya. Sesuatu yang bukan karena Allah menjadi karena Allah ya. Oh iya, salah satunya itu ada itu yang utama ya. Jadi menjadikan kita manusia yang yang bisa belajar dari masa lalu untuk tidak melakukan kesalahan di masa lalu agar masa depan itu lebih baik dan lebih menjanjikan gitu ya. Dan salah satu cara kita untuk bisa berhijrah yaitu tadi dengan bertaubat itu tadi. Jadi tidak mengulangi kesalahan karena kita sudah bertekad untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang kalau hadis Rasulullah kan menjadi manusia yang beruntung ya. Jadi masa sekarang lebih baik dari masa yang kemarin gitu. Kalau hari ini lebih baik dari hari yang kemarin itu adalah manusia yang beruntung. Menurut saya konsep hijrah terletak di sana gitu ya. Jadi menjadikan masa ini lebih baik dari masa yang lalu gitu. Jadi untuk berhijrah kita bertobat dulu, kemudian berhijrah agar tidak melakukan hal-hal yang sama yang jadi kita. Jadi hijrah itu sebenarnya syarat untuk kita tetap bisa konsisten dalam tobat. Baik, menarik sekali. Baik, pemirsa, kita akan kembali obrolannya setelah iklan yang mau lewat berikut ini.
UAD. Kembali bersama kami di obrolan Sakinah, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tobat yang bikin hebat. Nah, sekarang saya ke Ustadz Ashad ini, ya, bahwa saya pernah mendengar Ustadz ya, bahwa tobat itu sebagai apa, makomat ya, atau tingkatan ya, menunjukkan bahwa ketika orang mau bertobat tentu tingkatannya apa akan lebih tinggi. Artinya begini ya, ketika jadi kita makomat untuk melakukan pendakian iya, spiritual. pendakian spiritual. Artinya kalau begitu kan berarti tobat itu berarti ya tidak harus orang kemudian bersalah, atau orang yang tidak bersalah pun bisa jadi melakukan apa, tobat ya, atau saya bilang tobat dan pertobatan itu sebenarnya sama apa enggak ya? Tapi Jadi, sama ya. jadi Ini gini, bagaimana menurut Ustaz? ya kalau bicara tentang makomat, bicara tentang tahapan-tahapan pendakian spiritual, memang banyak sekali beberapa hal itu, beberapa ulama gitu, misalnya ada beberapa ulama gitu ya yang mencoba untuk menjelaskan atau menjadikan taubat itu sebagai pijakan awal untuk melakukan pendakian spiritual, pendakian ya rohaniyah gitu kan. Jadi orang seharusnya memang melakukan pendakian rohaniyah. Semakin lama secara rohani kehidupan spiritual dia itu semakin kuat, dia menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah. Nah, gitu. Nah, jalan yang pertama memang ditempuh itu adalah taubat. Nah, dalam konteks tahapan-tahapan ini memang tidak berbicara tentang kesalahan, tapi konsep taubat sendiri kan sesungguhnya adalah pengakuan terhadap kesalahan yang dilakukan gitu, bahwa ada hal-hal yang memang dia harus tinggalkan gitu. Jadi sehingga mungkin tidak bisa dilepaskan begitu saja. Apakah kemudian taubat itu terkait dengan dosa atau tidak? Ya pasti terkait dengan dosa. Pengakuan terhadap ada sesuatu yang harus ditinggalkan gitu. Bahwa ada perbuatan-perbuatan yang memang tidak baik dan harus ditinggalkan, dan itu adalah jalan untuk melakukan pencapaian pendakian. Nah, orang yang bisa ya, makanya tadi kan awal kan tobat bikin orang jadi hebat. Itu kan karena dia mampu melakukan pendakian spiritual, pendakian rohaniyah itu. Nah, caranya adalah dia mengakui, memahami ada hal-hal yang tidak sempurna di dalam dirinya. Maka dia melakukan proses penyempurnaan diri dia melalui pendakian spiritual itu. Tahap awalnya adalah mengetahui ketidaksempurnaan dia, yaitu dalam wujud tobat gitu. Nah, orang kalau sudah tahu ketidaksempurnaan dia atau bahkan keburukan dia, kok masih melakukan perbuatan buruk itu, ya dia nggak akan pernah naik secara spiritual, tidak akan mendapatkan pendakian rohaniyah itu. Tapi kalau dalam keadaan gini Ustadz, ya, wah itu gak bakalan tobat nek belum dapat hidayah. Ini ini kalimat hidayah dan taubat ini. Hidayah itu haknya Allah. Iya, oke. Nah, omongan kita itu kan omongan manusia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa itu seakan-akan kemudian kita hanya akan memerintahkan Allah untuk ngasih kita hidayah. Enggak begitu kan konsepnya. Konsepnya adalah kemudian kita selalu mengusahakan, selalu memberi peluang untuk melakukan hidayah. Maka pintu-pintu yang menutup hidayah itu yang harus kita hilangkan. Jadi Allah itu pasti akan memberi hidayah, tetapi persoalannya kita sendiri yang menutup pintu-pintu hidayah itu. Misalnya dengan apa? Dengan kesombongan. Kesombongan itu apa? Ya kesombongan itu adalah, kan ciri sombong itu ada dua, merendahkan orang dan menutup diri pada kebenaran gitu. Nah, orang yang sombong jelas tidak akan pernah dapat hidayah. Lalu siapa yang salah? Apa Allah tidak memberi hidayah? Allah selalu memberi hidayah, tapi persoalannya dia menutup dari pintu hidayah itu. Nah, maka tugas kita dalam konteks pertobatan ini, dalam rangka untuk melakukan pendakian rohaniyah ini, maka pintu-pintu yang menutup diri kita dari hidayah itu harus dihilangkan gitu. Kalau saya hidayah itu
kalau saya menjelaskan dalam konteks keseharian ya, dalam konteks manajemen sehari-hari gitu ya. Saya sering mengibaratkan atau menggunakan istilah hidayah itu adalah ide untuk melakukan proses pembaharuan yang itu sebenarnya datang dari Allah, tetapi itu gagasan untuk berubah, gagasan untuk melakukan sebuah proses melakukan perubahan, dan itu pasti pintunya taubat gitu, pasti pintunya taubat. Jadi kalau kita sudah menemukan gagasan untuk melakukan perubahan, kok kita tidak berubah, ya kita berarti tidak akan pernah melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang seharusnya kita rubah. Gitu. Kalau kita lihat, Ustadz, misalkan ya, kalau ada orang yang mungkin di cerita-cerita juga banyak orang yang dahulunya melakukan perbuatan yang kurang baik, bahkan maksiat, bahkan pernah membunuh orang, kemudian lantas suatu ketika tiba-tiba itu orang itu menjadi baik ya. Nah, itu kan nanti ada sebuah proses, orang itu juga melakukan taubat ya. Nah, munculnya orang itu munculnya keinginan tobat itu mungkin kan ada berarti itu menurut Ustaz gimana itu? Jadi gini Mas, pertama ya, kalau saya selalu mengatakan ya bahwa kalau pintu tobat itu adalah pintu untuk meningkatkan kualitas diri itu gitu, atau menjadi orang hebat itu ya gitu. Maka kan Allah kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Nah, jadi jangan sombong orang-orang yang bisa beramal soleh, jangan menganggap rendah orang-orang yang sekarang banyak dosanya. Karena kalau orang-orang berdosa itu nanti taubat, maka dia lebih dicintai Allah ketimbang dia yang ibadahnya itu mungkin baru pas-pasan itu. Gitu. Gitu ya. Jadi konsepnya konsepnya itu adalah pertobatan itu membuka peluang orang-orang yang ahli maksiat itu menjadi orang yang akan dicintai Allah kalau dia bertobat gitu. Jadi maka ini pesan buat orang-orang yang merasa sudah yakin bahwa dia akan selamat, sudah surga menjadi miliknya, dia sudah banyak melakukan amal soleh. Jangan menganggap rendah orang-orang yang sedang melakukan maksiat loh. Karena kalau dia sudah bertobat, dia sudah membersihkan dirinya, maka Allah akan lebih mencintai dia ketimbang orang-orang itu ketimbang dia gitu. Jadi, nah maka prinsip ini, maka sekali lagi jalan pintu tobat itu menjadi hal yang penting, dan marilah kita selalu buka pintu-pintu untuk pertobatan. Marilah kita buka untuk pintu-pintu menuju hidayah itu. Jangan sampai kesombongan, penyakit-penyakit hati kita justru membuat kita berjarak dengan hidayah, berjarak dengan pertobatan itu. Menarik, itulah sebabnya kenapa tobat itu ternyata bikin hebat. Ustadz, ini ternyata waktu kita sudah hampir habis ya. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin closing statement dulu. Ustadzah Intan dulu berarti ya. Silakan Ustadzah. Saya mengajak kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang mukmin sejati begitu ya, pribadi-pribadi yang mau bersegera di dalam surat Ali Imran ayat 133 itu ya. Nanti kita hubungkan dengan 135 adalah pribadi-pribadi yang bisa bersegera selain dalam kebaikan adalah bersegera untuk bertobat ketika kita melakukan kesalahan, karena itu adalah kunci kita sebagai orang beriman untuk meningkatkan kualitas diri agar menjadi orang yang hebat, orang yang sukses hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz Asad ya. Mari kita mulai ya. Mari kita mulai tradisi tobat itu dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Jadi perbanyaklah untuk melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Ya, insya Allah istighfar yang kita ucapkan, kita laksanakan atau kita kumandangkan itu salah satu hikmahnya adalah mampu menolak bencana. Jadi istighfar. Baru kemudian kita terus selalu berusaha bermuhasabah diri, mengoreksi kesalahan sehingga kita mampu untuk melihat
keburukan-keburukan kita untuk kita bertobat memperbaiki diri. Oke. Nah, jadi dua saya ingin jalan untuk kita menuju pada pertobatan, pertama memperbanyak istighfar, kemudian yang kedua terbiasa untuk melakukan muhasabah diri, dan tambah yang terakhir adalah mau untuk watawasau bil haq watawasau bil, saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. 3 hal itu insya Allah akan menjadikan hidup kita itu selalu terbiasa untuk mampu bertobat dan mampu untuk memperhebat diri dengan kemampuan kita untuk bertobat. Luar biasa Ustadz ya. Terima kasih Ustadzah, terima kasih Ustadz ya. Ternyata tobat itu akan membawa kita menjadi hebat, dan dengan bertobat kita insya Allah ditambahkan kemuliaan. Baik pemirsa, demikian obrolan sakinah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan obrolan kita akan memotivasi diri kita ya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ketika berbuat kesalahan akan langsung bertobat ya. Saya Abah Rudi dan Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan undur diri ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita akan bertemu kembali di obrolan pekan depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.